Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haniatul Fidaiyah dari jurusan Bahasa Arab kelas PPAD akan menjelaskan tentang analisis fenomena masyarakat, alih kode dan campur kode antara penjual dan pembeli di pasar Ndolopo. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bukti nyata atau wujud alih kode dalam kegiatan jual beli. Yang kedua, bukti nyata atau wujud campur kode dalam kegiatan jual beli. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang menjadikan penentu alih kode dan campur kode dalam kegiatan jual beli. Untuk yang pertama, di dalam makalah ini saya akan menjelaskan tentang kajian teori, yaitu kajian mengenai alih kode dan campur kode tidak terlepas dari kajian terhadap bilingual atau bilingualitas dan bilingualisme. Seseorang yang bilingual ialah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menggunakan dua bahasa atau lebih dengan orang lain. Kemampuan seseorang untuk memakai dua bahasa atau lebih dapat mencakup kemampuan reseptif, yaitu membaca dan mendengar, ataupun kemampuan produktif, yaitu berbicara atau menulis, ataupun keduanya. Bilingualitas adalah kesanggupan atau kemampuan seseorang untuk berdui bahasa atau menggunakan dua bahasa, sedangkan bilingualisme dipakai untuk kebiasaan seseorang atau oleh suatu masyarakat dalam menggunakan dua bahasa. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan, dan yang pertama, wujud alih kode dalam kegiatan jual beli. Analisis data yang berhasil dikumpulkan pada wujud alih kode di mana yang melibatkan pemakaian dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah atau bahasa Jawa. Adapun bahasa Jawa lebih dominan karena berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan transaksi jual beli di pasar Ndolopo. Maka bahasa Jawa sekaligus sebagai bahasa dasar yang dijadikan patokan dari peristiwa alih kode yang terjadi. Dengan demikian, alih kode ini berfokus pada peralihan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Wujud alih kode yang dianalisis adalah alih kode yang dominan dalam kegiatan transaksi jual beli di pasar dalam peristiwa komunikasi lisan antara penjual dan pembeli ketika melakukan kegiatan jual beli. Contohnya yang dikemukakan sebagai berikut. Untuk yang pertama, penjual niki regine pinten, Mbak? Untuk pembeli dia menjawab ini 65. Penjual ukurannya berapa aja, Mbak? Pembeli ukurannya lainnya habis loh, ukurannya tinggal itu. Alih kode yang terjadi pada kios pakaian di pasar Ndolopo adalah peralihan dari bahasa Jawa ke dalam penggunaan bahasa Indonesia pada saat penjual pembeli melakukan transaksi. Pada percakapan di atas, penjual memberikan informasi tentang harga pakaian dan pilihan warna yang ada. Pada data berikut juga masih dalam kios pakaian dan jilbab, di mana penjual yang masih relatif muda menyapa sambil menawarkan dagangannya kepada sang pembeli. Pada data di kios pakaian di bawah ini terdapat lebih dari dua penjual yang melakukan transaksi jual beli. Untuk yang pertama, pembeli 1, dia bertanya, "Opo jalukane?" Lalu pembeli yang kedua dia bilang, "Terusan?" Dan penjual, "Cari apa mami?" Dan untuk penjual yang kedua, "Iku lo yang apik." Lalu pembeli menjawab, "Ngisorane opo?" Lalu yang kedua pembeli
dia menjawab pensil. Selanjutnya pada temuan dan pembahasan ini dikemukakan cuplikan data alih kode di kios buah-buahan di Pasar Ndolopo adalah peralihan dari bahasa Jawa ke dalam penggunaan bahasa Indonesia pada saat penjual pembeli melakukan transaksi. Contohnya seperti ini. Penjual ketotna iki siji iki. Lalu dia memberikan satu kantong plastik buah jeruk. Lalu pembeli dia menjawab, "Bu, kurang satu ini." Lalu penjual sambil memilih jeruk, satu besar atau satu kecil. Dia bertanya ke pembeli. Pembeli menjawab, "Alite, Bu." Lalu sang penjual sambil memberikan jeruk, satu besar, satu kecil. Lalu untuk yang pembeli, niki. Penjual lalu dia bilang atau memberitahu terkait harganya. Buah mahal loh, Bu. Lalu penjual bilang lagi, "Sampun kabeh ya, Bu, tak timbang nih ya." Lalu pembeli menjawab, "Iya." Dan pembeli berkata lagi, "Timbang kabeh." Lalu pembeli, "Piro lonya?" Lalu penjual menjawab, "Wis to, Bu, beres karo aku," sambil menulis nota. Lalu pembeli, "Gek piye kresekku iki jere?" Lalu penjual menjawab, "Tak sukani mengke tak kei plastik gede ya, Bu," sambil mengambil plastik. Lalu pembeli dia menjawab, "Kegeden malah susah aku," sambil mengembalikan kantong plastik. Dari data di atas, alih kode yang terjadi pada kios buah-buahan di Pasar Ndolopo adalah peralihan dari bahasa Jawa ke dalam penggunaan bahasa Indonesia pada saat penjual pembeli melakukan transaksi. Pada percakapan di atas, penjual memberikan informasi tentang kenaikan harga buah yang beda dari biasanya. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang wujud campur kode dalam kegiatan jual beli. Wujud campur kode yang ditemukan adalah campur kode melibatkan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dalam bentuk penyisipan unsur-unsur bahasa Indonesia ke dalam unsur-unsur bahasa Jawa. Analisis mengenai faktor yang menonjol mempengaruhi peristiwa campur kode dalam kegiatan transaksi di Pasar Ndolopo juga menggunakan pendapat yang secara rinci dirumuskan dengan singkatan. Lalu di Pasar Ndolopo kecenderungan pemakaian dua bahasa terjadi dalam komunikasi lisan pada saat penjual dan pembeli melakukan kegiatan transaksi jual beli. Lalu ciri-ciri ketergantungan itu ditandai oleh hubungan timbal balik antara peranan siapa yang menggunakan bahasa dan fungsi kebahasaan atau apa yang ingin dicapai oleh penutur dengan tuturannya tersebut. Dalam peristiwa campur kode, unsur-unsur bahasa atau variasi-variasi yang menyisip di dalam bahasa lain tidak lagi mempunyai fungsi tersendiri. Unsur-unsur itu telah menyatu dengan bahasa yang disisipinya dan secara keseluruhan hanya mendukung satu fungsi. Jadi secara garis besar campur kode dibedakan menjadi dua kelompok. Untuk yang pertama campur kode ke dalam, yakni campur kode yang unsur-unsurnya bersumber dari bahasa asli dengan segala variasinya. Dan yang kedua, campur kode keluar, yaitu campur kode yang unsur-unsurnya bersumber dari bahasa asing. Selanjutnya, unsur-unsur bahasa yang terlibat dalam peristiwa campur kode apabila dilihat dari segi satuan bahasanya, maka ada yang berwujud kata, frasa, kata ulang, idiom, dan klausa. Untuk selanjutnya, klausa artinya apabila unsur bahasa yang menyisip atau bercampur
Dalam campur kode itu adalah satuan bahasa di atas klausa. Contohnya kalimat, rangkaian kalimat, atau bahkan sebuah paragraf. Maka tidak akan diidentifikasikan sebagai gejala campur kode, melainkan sudah merupakan gejala alih kode berdasarkan data yang ditemukan dari kegiatan transaksi jual beli di pasar Ndolopo. Contoh campur kode antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Untuk penjual berkata, lecet mawon Bu, sakjane niki namung sepetane mawon. Lalu pembeli menjawab, lah mboten wonten sing utuh malih. Lalu penjual menjawab kembali, mboten wonten. Lalu pembeli bertanya kembali, lah sing abrit niku. Lalu penjual, ngeten niki lho, cemeng niki lho. Lalu pembeli, malah kur gangsal pun telu niki nekno sing utuh niki mawon. Kegiatan transaksi jual beli pada tuturan tersebut terjadi di kios alat-alat rumah. Adapun wujud campur kode yang ada dalam tuturan di atas adalah penggunaan frasa yaitu kata utuh. Pada awalnya penjual menggunakan bahasa Jawa ketika berkomunikasi, namun pada akhir percakapannya melakukan campur kode frasa dalam bahasa Indonesia. Untuk yang ketiga, faktor-faktor penentu alih kode dan campur kode dalam kegiatan jual beli. Berdasarkan temuan yang didapat peristiwa campur kode dan alih kode antara penjual dan pembeli di pasar Ndolopo disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya latar belakang pendidikan, situasi, tujuan pemakaian variasi bahasa pertama, penutur yaitu hampir semua penjual dan pembeli yang berniaga di pasar Ndolopo merupakan penduduk asli Ndolopo dan sekitarnya. Otomatis dia akan menggunakan bahasa ini mereka atau bahasa Jawa. Faktor kedua adalah mitra tutur, yaitu orang yang menjadi lawan bicara penutur ketika berkomunikasi berlangsung. Mitra tutur yang memiliki kemampuan menggunakan dua bahasa atau lebih, dan mitra tutur yang tiba-tiba beralih bahasa juga ikut menentukan terjadinya peristiwa kontak bahasa yaitu campur kode dan alih kode. Untuk faktor yang ketiga adalah hadirnya penutur ketiga. Dengan adanya penutur ketiga yang muncul dan terlibat dalam percakapan tersebut secara tidak langsung juga akan mempengaruhi proses transaksi dan komunikasi yang sedang berjalan. Lalu untuk faktor yang keempat yaitu latar belakang pendidikan. Hal ini berkaitan dengan penguasaan bahasa ibu, yaitu bahwa yang sangat dominan di kalangan penjual di berbagai kios di pasar Ndolopo. Kebanyakan dari penjual memiliki tingkat pendidikan mulai SD sampai dengan sarjana. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.